Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut retret menteri bertujuan membuat kabinet Prabowo semakin kompak. Pak Prabowo akan di sana lebih menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan terutama mungkin dalam 100 hari ke depan. Dalam program-program yang menterinya harus paham, kata Dasko. Lantas, apa saja program utama dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo? 1. Penataan organisasi Kabinet Merah Putih Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, mengatakan ada 3 program utama dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya penataan organisasi Kabinet Merah Putih. Adapun di ranahnya, Rini mengatakan sudah menyiapkan rancangan peraturan presiden dan tata kerja organisasi kementerian yang mengalami pemisahan. 2. Penetapan peraturan SAKP dikutip dari menpan.go.id, Rini menyebut lembaganya mengerjakan penetapan peraturan presiden sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, SAKP, yang menjadi basis kementerian selembaga untuk mencapai target pembangunan nasional, shared outcome, dan penetapan indikator kinerja utama IKU. Rini menyampaikan inisiasi penerapan SAKP dilatar belakangi untuk meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan. 3. Penataan tenaga non-ASN fokus selanjutnya dalam 100 hari Kabinet Merah Putih adalah penataan tenaga non-ASN dalam database BKN yang telah sepakati sebelumnya oleh pemerintah dan DPR. Rini menegaskan prinsip utama dalam penataan tenaga non-ASN adalah menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Penyelesaian tenaga non-ASN dilakukan lewat mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. 4. Resmikan proyek infrastruktur menteri, koordinator bidang infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bakal resmikan sejumlah proyek infrastruktur yang pembangunannya hampir rampung di 100 hari kerja pertamanya. Ada sejumlah proyek infrastruktur, apakah waduk, jalan, irigasi, dan lain sebagainya yang bisa diresmikan, kata AHW 23 Oktober 2024. 5. Pilkada serentak 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan memprioritaskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 hingga digitalisasi sesuai program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Yang utama sekali itu Pilkada. Itu yang paling utama karena lead dari pemerintah itu Kemendagri, kata Tito, 22 Oktober 2024. Kemudian melanjutkan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan setiap pekan sejak September 2022, Senin. Menjaga stabilitas politik, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Friedrich Paulus menyatakan 100 hari pertama ini kami harus menjaga stabilitas politik, kemudian stabilitas keamanan, termasuk masalah pertahanan tentunya. Salah satunya termasuk menjaga keamanan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur dan keamanan di Papua, yang menurutnya sudah terkendali di bawah pengawasan TNI Polri.